Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kalian sudah mengklik video ini, yang artinya kalian ingin mendapatkan informasi terkait video yang diputar di channelnya Handsop Movie. Nah, sebelum gua ke alur cerita yang akan gua bahas, tidak ada salahnya kalian support terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, serta aktifkan loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi terbaru dari channelnya Handsop Movie. Nah, pada kali ini gue akan ngebahas atau mereview film Squid Game, film yang berasal dari negara Korea. Kalau gitu kita langsung aja ke alur cerita film. Nah guys, Squid Game salah satu drama Korea terbaru yang rilis dan tayang di Netflix mulai tanggal 17 September 2021, menjadi pembahasan warganet hingga viral di aplikasi TikTok. Tak hanya itu, bagi kalian ya, para pencinta drakor, Squid Game wajib masuk dalam daftar drama karena mengusung genre action, adventure, suspense, dan drama, serta ada bumbu-bumbu thriller gitu loh. Nah, kalau kita ngomongin film Squid Game kali ini, gua akan ngebahas atau beberapa sinopsis dari film Squid Game dari episode 1 dan episode 9 di season pertamanya. Nah, gue akan ngebahas tentang seorang Seo Gi-hun yang diperankan oleh Lee Jung Jae, dipecat dari pekerjaannya dan dia pun hidup sengsara. Namun sampai akhirnya Seo Gi-hun mendengar tentang permainan bertahan hidup rahasia dengan hadiah yang sangat fantastis, yakni 45,6 miliar won. Wah, nggak tahu kalau dirupiahin jadi berapa tuh ya, tapi yang jelas ini kayaknya duitnya gede banget gitu. Nah, untuk pemenangnya, mengetahui hal ini, dia memutuskan untuk mengambil bagian dalam permainan tersebut. Di sisi lain, sosok Seo Sang-woo yang diperankan oleh Park Hae-seo sudah dianggap seperti saudara bagi Seo Gin-ho, dan begitu pula sebaliknya karena mereka ini adalah teman dari semasa kecil. Ini lantaran keduanya tumbuh di lingkungan yang sama. Terlepas dari latar belakang keluarga yang miskin, Seo Sang-woo ternyata merupakan lulusan dari universitas bergengsi di daerahnya. Nah, bahkan diceritakan jika sosok Seo Sang-woo setelah lulus menemukan pekerjaan yang bagus. Namun akhirnya Seo Sang-woo menghadapi masa-masa krisis karena penyelewengan dana perusahaan. Dia pun memutuskan untuk mengambil bagian dari permainan bertahan hidup rahasia dengan Seo Gi-hun. Sementara itu, menurut sang sutradara Hong Do-hyuk, Squid Game adalah permainan anak-anak yang sering dimainkan di negara tersebut. Hong Do-hyuk menjelaskan serial ini adalah cerita tentang orang-orang yang familiar dengan permainan anak-anak sewaktu kecil dan kini harus kembali bermain sebagai orang dewasa. Nah, di episode pertamanya itu yang diberi judul lampu merah lampu hijau. Jadi diceritakan dalam episode pertama ini, para pemain berharap untuk memenangkan uang dengan mudah. Salah satunya Seo Gin-hun yang putus asa. Dia pun akhirnya setuju untuk mengambil bagian dalam permainan yang penuh teka-teki. Meskipun demikian, tidak lama memasuki babak pertama, kengerian tak terduga terungkap dalam permainan lampu merah lampu hijau. Siapa yang bergerak, dialah yang kalah dan mati dan tidak bisa meneruskan permainannya. Pada episode selanjutnya, para pemain harus memutuskan apakah akan melanjutkan atau berhenti sampai para pemain melakukan pemungutan suara. Tetapi kenyataannya, baik mereka berada di dunia luar ataupun bertahan di dalam permainan, mungkin sama-sama tak kenal ampun, kejam, dan mereka semua mayoritas memutuskan untuk tidak melanjuti permainan Squid Game tersebut. Dan di episode selanjutnya atau di episode ketiga itu diceritakan beberapa pemain memasuki babak berikutnya. Jadi mereka yang awalnya di episode yang kedua itu memilih untuk tidak melanjutkan, tapi di episode ketiganya ada beberapa pemain yang kembali lagi ke dalam permainan. Jadi dia mungkin karena tergoda dengan hadiahnya gitu. Dalam babak ini pemain merasakan hal-hal yang menjanjikan, namun ternyata hal ini memiliki kedudukan yang sama antara rasa manis dan yang sangat mematikan. Namun tentunya ada hal lain yang akan menghampiri para pemain dengan keuntungan tersembunyi. Di sisi lain, sosok Junho yang diperankan oleh Lee Ha-joo menyelinap masuk dia berperan sebagai polisi yang menyusup ke wilayah permainan. Saat aliansi terbentuk di antara para pemain, tidak ada hal yang membuat mereka aman selama di asrama, terutama setelah lampu padam di setiap malam. Di
Ini lantaran babak ketiga menantang tim Seon Gi-hun untuk berpikir secara strategis. Di episode ini, semua peserta saling berantem dan saling membunuh satu sama lain. Seo Gi-hun dan timnya bergerak menjaga sepanjang malam, sampai akhirnya orang-orang bertopeng menghadapi masalah dengan rekan konspirator mereka. Dan di episode 6-nya, di sini adalah pemain berpasangan untuk game keempat. Dan dalam episode ini, Seo Gi-hun bergulat dengan dilema moral. Sementara itu, Cho Seong-ho memilih untuk melindungi dirinya sendiri dan karakter Seo Byok mulai berbagi rahasia yang tak terhitung. Di episode ini kerasa banget bagaimana cara kita untuk bisa mempercayai satu sama lain dan termasuk sama tim yang sudah kita anggap sebagai keluarga. Bahkan di episode ini pengkhianatan sangat terasa di setiap tim. Nah, di episode 7-nya, pemimpin bertopeng menyambut tamu VIP ke fasilitas untuk menonton pertunjukan di barisan depan. Di game kelima ini, beberapa pemain berada di bawah tekanan dan mereka tak sanggup lagi untuk melanjutkan permainan sebenarnya. Cuman karena kan sudah berkurang, sedangkan hadiah sudah di depan mata, jadi mau nggak mau mereka tuh harus melanjutkan permainan gitu. Nah, menjelang babak terakhir, ketidakpercayaan dan rasa jijik memasuki para finalis. Junho akhirnya melarikan diri dan bertekad untuk mengungkap rahasia kotor permainan dan akhirnya ditembak oleh pria bertopeng dan jatuh ke laut lepas. Nah, di episode 9 di sini adalah yang diberi judul Hari yang Beruntung. Babak final menghadirkan ujian kejam lainnya, tetapi kali ini akhir permainan bergantung hanya pada satu pemain. Di sini tuh sangat gue ngerasa kayak gila, sedih banget gue harus kehilangan orang yang sudah lama kita kenal gitu. Karena di episode ini si Cho So-won itu yang temennya si Gi-hun itu dia memilih untuk bunuh diri biar si Gunnya itu menang gitu. Nah, sang pencipta permainan pun melangkah keluar dari bayang-bayang dan mengungkapkan jati dirinya. Dalam setiap film pasti mengandung. Nah, kalau menurut gua ya, setiap film itu pasti mempunyai pesan moral yang disampaikan melalui film tersebut. Nah, dalam film Squid Game ini juga mengandung pesan moral dari tiap-tiap peran. Namun dalam film Squid Game ini kita diajarkan bagaimana cara kita untuk bisa membangun kepercayaan terhadap orang yang baru kita kenal. Selain itu juga bagaimana cara kita untuk bisa membuat strategi untuk tetap bertahan hidup. Oke guys, gitu dulu cerita dari film Squid Game kali ini. Namun sebelum gue pamit undur, gue mau mengingatkan kembali support terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, serta aktifkan loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi terbaru dari channelnya Hands Up Movie. Kalau begitu gue pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.